Pengawasan dan akuntabilitas publik. Nama Oscar Gideon. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Transparansi menurut Kirana yaitu mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Kemudian keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Transparansi. Adapun beberapa indikator transparansi menurut Kristanten, yakni kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Prinsip-prinsip transparansi. Dalam konteks pemerintahan, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator. Adanya sistem terbuka dan standarisasi yang jelas, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya yaitu mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal, mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan secara keseluruhan. Bentuknya. Bentuk transparansi dalam pelayanan publik yaitu menunjukkan penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Bentuk transparansi pemerintahan dalam pembangunan yaitu partisipasi masyarakat dalam pembuatan program pembangunan, kejelasan informasi tentang pelaksanaan pembangunan, serta keterbukaan pemerintah untuk diawasi dalam pelaksanaan pembangunan. Akuntabel. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan, dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberikan amanah yaitu masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi. Dengan akuntabilitas dan transparansi, publik diharapkan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab publik kepada rakyat. Dalam hal pembuatan diharapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Fungsinya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens, yaitu menyediakan kontrol demokratis untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas stakeholder, organisasi, kelompok, individu, dan personal. Akuntabilitas itu sangat penting, yaitu kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Tujuannya itu untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Mekanisme akuntabilitas di Indonesia, yaitu perencanaan strategis yang berbentuk rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah hingga rencana kerja pemerintah dan lain sebagainya. Kontrak kerja kinerja seperti semua pegawai negeri sipil berisi kesepakatan kerjasama antar pegawai dengan atasan. Laporan kinerja yang berbentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, kinerja dalam tahun tertentu, serta pengukuran dalam analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan. Pengawasan. Menurut George R. Terry, menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, dan bila mana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Menurut Sondang Pesiagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran budgeting ataupun prosedur dan kewenangan authority. Herujito menyatakan bahwa ada 7 prinsip pengawasan. 1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi. Luwes, mencerminkan pola organisasi, ekonomis, dapat mudah dipahami, dapat segera diadakan perbaikan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa pengawasan pelayanan publik terbagi menjadi 2, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri. Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan. 1. Peranan pemerintah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk melaksanakan program-program pembangunan daerah yang memegang peranan untuk membentuk keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Peran masyarakat, yaitu terhadap pengelolaan dana desa, dapat dilakukan dalam bentuk meminta informasi terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa dan lampirannya, serta dapat pula menunjukkan buktinya. Partisipasi masyarakat. Menurut Umardi mengatakan, partisipasi berarti peran serta seorang atau kelompok masyarakat untuk pengguna pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dan ide. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasikan masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tujuan partisipasi masyarakat. Menurut Schiller dan Anthony, yaitu partisipasi masyarakat adalah membangun rencana, yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Sedangkan manfaatnya dapat menurut Westra antara lain dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar dan dapat dipergunakan kemampuan berpikir yang kreatif. Manfaatnya, menurut Westra dalam Isbandi, yaitu lebih memungkinkan diperolehnya keputusan yang benar, dapat dipergunakan kemampuan berpikir yang kreatif, dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia, memperbaiki semangat bekerja sama, serta menimbulkan kesatuan, lebih memungkinkan mengikuti perubahan. Bentuk partisipasi masyarakat. Menurut Sastro Petro mengemukakan pengertian partisipasi adalah keterlibatan
yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan beberapa bentuk partisipasi masyarakat meliputi partisipasi dalam bentuk tenaga, dana, dan material, partisipasi dalam bentuk informasi. Kesimpulan, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transparansi merupakan keterbukaan informasi publik. Pengawasan merupakan proses mendeterminasi apa yang dilaksanakan. Keikutsertaan masyarakat itu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Terima kasih.